Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Mustri, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Perkenalkan, saya Utami Dewa Melia dengan NIM 075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS basis data saya. Yang pertama itu soal pemahaman Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat konteks persyaratan dan soalnya, yaitu buatlah IRD yang kompleks berdasarkan skenario di atas yang mencakup entitas-entitas berikut: buku, majalah, jurnal, artikel, anggota, transaksi peminjaman, cabang, dan reservasi. Pastikan untuk menunjukkan semua atribut kunci, hubungan antar identitas, serta kardinalitas dan partisipasi dari setiap hubungan. Berikut ini adalah diagram IR Jakarta Books. Di sini terdapat atribut anggota dengan kolom nama anggota, alamat anggota, nomor telepon anggota, tanggal daftar, ID anggota sebagai primary key, dan ID cabang sebagai foreign key. Lalu terdapat atribut cabang dengan kolom alamat cabang, nama manajer, nomor telepon cabang, dan ID cabang sebagai foreign key. Identitas antara anggota dan cabang memiliki hubungan identitas ada di daftar D. Lalu memiliki kardinalitas di setiap hubungan, yaitu many to one, karena di sini setiap baris dari tabel anggota dihubungkan lebih dari satu baris ke tabel cabang. Lalu partisipasi setiap hubungan anggota dan cabang, partisipasinya itu total. Selanjutnya atribut buku yang memiliki kolom kategori ISBN, judul, ID item sebagai foreign key, kategori, dan tahun terbit. Lalu terdapat atribut penulis buku dengan kolom kontribusi penulis, ID penulis sebagai primary key, dan ID item sebagai foreign key. Lalu antara buku dan penulis memiliki hubungan antara entitas ada di tulis. Lalu memiliki kardinalitas di setiap hubungan, yaitu one to many, karena suatu baris di tabel buku memiliki relasi di beberapa baris di tabel penulis buku. Lalu partisipasinya setiap hubungan buku dan penulis buku, partisipasinya itu total. Selanjutnya seperti di slide sebelumnya, di sini dijelaskan yaitu terdapat tabel anggota dengan kolom ID anggota dengan primary key, ID cabang sebagai foreign key, lalu tabel cabang itu sebagai ID cabang sebagai primary key, lalu buku tabel, kolom ID tabel itu sebagai primary key, lalu majalah tabel dengan kolom ID underscore tabel sebagai primary key, lalu kolom ID underscore penulis sebagai foreign key, lalu seterusnya sampai tabel penulis buku, kolom ID underscore penulis sebagai primary key, lalu ID underscore item sebagai foreign key. Selanjutnya, hubungan antara identitas yaitu anggota dan cabang, hubungannya ada di daftar D. Cabang dan inventaris hubungannya ada di punya. Dan inventaris dan buku hubungannya ada di memuat. Selanjutnya inventaris dan majalah hubungannya ada di memuat. Dan seterusnya sampai buku dan penulis buku hubungannya ada di tulis. Selanjutnya masuk ke kardinalitas setiap hubungan, yaitu anggota dan cabang, kardinalitasnya itu many to one mandatory. Selanjutnya cabang dan inventaris, kardinalitasnya itu one to many. Selanjutnya inventaris dan buku, kardinalitasnya itu one to many. Selanjutnya inventaris dan majalah, kardinalitasnya itu one to many. Dan seterusnya sampai buku dan penulis buku, kardinalitasnya itu one to many. Selanjutnya ada partisipasi setiap hubungan, yaitu anggota dan cabang
partisipasinya itu total, cabang dan inventaris partisipasinya itu total, inventaris dan buku partisipasinya itu total, inventaris dan majalah partisipasinya itu total, dan seterusnya sampai buku dan penulis buku inventaris partisipasinya itu total. Selanjutnya soal yang kedua yaitu pemahaman normalisasi. First normal form, untuk memastikan bahwa data berada dalam first normal form, kita perlu memastikan bahwa setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai atomik dan semua kolom memiliki nama yang unik. Data yang diberikan sudah memenuhi aturan first normal form. Setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai dan nama kolom sudah unik. Selanjutnya, second normal form. Untuk memastikan bahwa data berada dalam second normal form, perlu memastikan bahwa setiap non-primer atribut bergantung sepenuhnya pada seluruh kandidat key. Yang pertama itu terdapat tabel dosen atau dosen. Semua atribut bergantung pada kunci utama ID underscore dosen. Tidak ada ketergantungan parsial. Yang kedua itu tabel fakultas atau fakultas. Semua atribut bergantung pada kunci utama ID underscore fakultas. Mengubah ID underscore fakultas humaniora menjadi F4 saja, tidak ada tergantungan parsial. Selanjutnya, tabel yang ketiga yaitu tabel program study atau program study. Semua atribut bergantung pada kunci utama ID underscore program underscore study, menambahkan nama underscore program underscore study, psikologi klinis, psikologi sosial, ekonomi, dan ekonomi syariah dengan ID underscore program underscore study secara berturut-turut yaitu PS11, PS16, PS10, dan PS17. Yang terakhir itu tidak ada ketergantungan parsial. Yang keempat itu tabel mata kuliah atau mata kuliah. Semua atribut bergantung pada kunci utama ID underscore program underscore study. Tidak ada ketergantungan parsial. Yang kelima itu tabel dosen mengajar atau dosen underscore mengajar. Semua atribut bergantung pada kunci utama gabungan ID underscore dosen, ID underscore mata underscore kuliah. Tidak ada ketergantungan parsial. Yang keenam itu tabel mahasiswa atau mahasiswa. Semua atribut bergantung pada kunci utama ID underscore mahasiswa. Tidak ada ketergantungan parsial. Yang ketujuh itu tabel jadwal kuliah atau jadwal underscore kuliah. Semua atribut bergantung pada kunci utama ID underscore fakultas. Tidak ada ketergantungan parsial. Yang kedelapan itu tabel nilai atau nilai. Semua atribut bergantung pada kunci utama ID underscore mahasiswa, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen. Tidak ada ketergantungan parsial. Nah, dengan demikian, data sudah memenuhi aturan second normal form. Setiap tabel memiliki kunci utama yang unik dan tidak ada ketergantungan parsial. Normalisasi hingga tingkat third normal form dan seterusnya tidak diperlukan dalam konteks ini, karena struktur data yang dihasilkan sudah memenuhi kebutuhan dan tidak ada masalah ketergantungan transitif yang perlu diatasi. Selanjutnya, desain relasional berikut adalah deskripsi tabel-tabel yang akan dibuat beserta atribut tipe data, kunci premier atau primary key, dan kunci asing atau foreign key masing-masing tabel. Yang pertama itu tabel dosen. Kolomnya itu atribut, terus terdapat ID underscore dosen, primary key, tipe datanya itu varchar, memungkinkan menyimpan nama ID underscore dosen itu hingga 25 karakter. Nama underscore dosen, tipe datanya itu varchar, memungkinkan menyimpan nama dosen itu hingga 255 karakter. Alamat underscore dosen, tipe datanya itu varchar, menyimpan nama hingga 255 karakter. Yang kedua itu fakultas, kolomnya itu atribut, ID underscore fakultas, primary care, tipe datanya itu varchar, nama underscore fakultas, berbentuk varchar. Yang ketiga itu tabel program study. Kolomnya itu atribut, ID underscore program underscore study, primary key, berbentuk varchar, nama underscore program underscore study, berbentuk varchar, ID underscore fakultas,
foreign key berbentuk varchar. Yang keempat itu tabel mata kuliah. Kolomnya itu atribut ID underscore mata underscore kuliah, primary key, tipe datanya itu varchar, nama underscore mata underscore kuliah, tipe datanya itu varchar dan menyimpan hingga 255 karakter. ID underscore program underscore study, foreign key, tipe datanya itu varchar. Semester, INT, tahun, INT. Kunci uniknya itu nama underscore mata underscore kuliah. Kunci aslinya itu ID underscore program underscore study, reference study, ID program underscore study. Yang kelima itu tabel dosen mengajar. Kolom atributnya itu ID underscore dosen, foreign key berbentuk varchar, ID underscore mata underscore kuliah, foreign key berbentuk varchar. Kunci premiernya itu ID underscore dosen, ID underscore mata underscore kuliah. Kunci aslinya itu ID underscore dosen, reference dosen, ID underscore dosen. ID underscore mata underscore kuliah, reference mata underscore kuliah, ID underscore mata underscore kuliah. Yang keenam itu tabel mahasiswa. Atributnya itu ID underscore mahasiswa, primary key berbentuk varchar, dengan penyimpanan ID underscore mahasiswanya itu hingga 25 karakter. Nama underscore mahasiswa berbentuk varchar, ID underscore program underscore study, foreign key berbentuk varchar, dan kunci aslinya itu ID underscore program underscore study, reference program underscore study, ID underscore program underscore study. Yang terakhir itu, yang ketujuh itu tabel jadwal kuliah. Atributnya itu jadwal underscore kuliah, primary key berbentuk varchar, ID underscore mata underscore kuliah, foreign key berbentuk varchar, ID underscore dosen, foreign key berbentuk varchar, ruangan berbentuk varchar, hari berbentuk varchar, jam underscore mulai berbentuk time, jam underscore selesai berbentuk time. Kunci aslinya itu ID underscore mata underscore kuliah, reference mata underscore kuliah, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen, reference dosen, ID underscore dosen. Yang ke-8 itu tabel nilai. Kolomnya itu atribut ID underscore mahasiswa, foreign key varchar, ID underscore mata underscore kuliah, foreign key berbentuk varchar, ID underscore dosen, foreign key berbentuk varchar, nilai berbentuk INT. Kunci premiernya itu ID underscore mahasiswa, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen. Kunci aslinya itu ID underscore mahasiswa, reference mahasiswa, ID underscore mahasiswa, ID mata kuliah, reference mata underscore kuliah, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen, reference dosen, ID underscore dosen. Dengan skema relasional ini, setiap tabel memiliki kunci premier yang unik dan kunci asing yang menghubungkan dengan tabel lain. Ini menciptakan hubungan yang konsisten antar tabel dan memastikan integritas referensial dalam basis data. Selanjutnya, implementasi DDL SQL. Pertamanya itu, kita membuat tabel dosen dengan kolom-kolom ID dosen, nama dosen, dan alamat underscore dosen. ID underscore dosen itu identifikasi unik untuk seorang dosen, nama underscore dosen, nama dosen, alamat underscore dosen itu alamat dosen. Yang kedua itu tabel fakultas. Pertama itu kita membuat tabel fakultas dengan kolom-kolom ID underscore fakultas dan nama underscore fakultas. ID underscore fakultas itu identifikasi unik untuk sebuah fakultas, kunci utamanya itu premier key. Selanjutnya, yang ketiga itu tabel program underscore study. Pertama itu kita melakukan create untuk membuat tabel program underscore study dengan kolom-kolom ID underscore program underscore study, nama program underscore study, dan ID underscore fakultas.
Selanjutnya, tabel mata kuliah. Kita membuat tabel mata underscore kuliah dengan kolom-kolom ID underscore mata underscore kuliah, nama underscore mata underscore kuliah, ID underscore program underscore study, semester, dan tahun. Selanjutnya, tabel dosen mengajar. Kita akan menggunakan perintah create untuk membuat tabel dosen underscore mengajar dengan kolom-kolom ID underscore dosen dan ID underscore mata kuliah. Selanjutnya, tabel mahasiswa. Kita akan menggunakan perintah create untuk membuat tabel mahasiswa dengan kolom-kolom ID underscore mahasiswa, nama underscore mahasiswa, dan ID underscore program underscore study. ID underscore program study itu kunci asing yang merujuk ke ID underscore program underscore study pada tabel program study. Selanjutnya, yang ketujuh itu tabel jadwal kuliah. Menggunakan perintah create untuk membuat tabel jadwal underscore kuliah dengan kolom-kolom jadwal underscore kuliah, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen, ruangan, hari, jam underscore mulai, dan jam underscore selesai. Selanjutnya, tabel nilai. Menggunakan perintah create untuk membuat tabel nilai dengan kolom-kolom ID underscore mahasiswa, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen, dan nilai. Di sini ID underscore mahasiswa kunci asing yang merujuk ke ID underscore mahasiswa pada tabel mahasiswa. Dan ID underscore mata kuliah kunci asing yang merujuk ke ID underscore mata underscore kuliah pada tabel mata kuliah. Dan ID underscore dosen kunci asing yang merujuk ke ID underscore dosen pada tabel dosen. Nilai itu nilai numerik yang mewakilkan nilai akademik. Kunci utama adalah kunci gabungan yang terdiri dari ID underscore mahasiswa, ID underscore mata underscore kuliah, dan ID underscore dosen. Selanjutnya yaitu soal pemahaman query. Yang pertama itu buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Yang pertama itu perintah select ID underscore mahasiswa, nama underscore mahasiswa, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen, nilai. Nah, bagian ini itu dari query memiliki kolom-kolom tertentu, yaitu ID underscore mahasiswa, nama underscore mahasiswa, ID underscore mata underscore kuliah, ID underscore dosen, nilai dari hasil akhir, from select, terus selanjutnya. Nah, subquery ini memilih kolom-kolom tertentu, mahasiswa.id underscore mahasiswa, mahasiswa.nama underscore mahasiswa, nilai .id underscore mata underscore kuliah, nilai.id underscore dosen, nilai dari tabel nilai mahasiswa. Nah, ini di bawah itu merupakan output yang diperintah terhadap soal nomor 1. Nah, fungsi jendela rank yang terdapat di code di atas itu digunakan untuk memberikan nilai peringkat pada setiap baris dalam setiap partisi yang ditentukan oleh nilai .id underscore mata underscore kuliah dengan mengurutkan baris berdasarkan nilai nilai secara menurun. Nah, klausul where itu memfilter hasil untuk hanya mencakup baris di mana nilai .id underscore mata underscore kuliah itu sama dengan MK1. Nah, seluruh subquery diberi alias sebagai ranked underscore data. Query utama memfilter hasil dari subquery, memilih hanya baris di mana peringkat yang dihitung atau ranking sama dengan 1. Ini mengambil data mahasiswa terbaik untuk mata kuliah MK1 yang ditentukan. Selanjutnya, nomor 2, yaitu soalnya tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi, menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar.
Nah, di sini dengan perintah with jumlah mengajar as select. Nah, baris ini menetapkan common table expression atau CTE yang disebut jumlah mengajar. CTE ini menghitung jumlah mata kuliah yang berbeda yang diajar oleh setiap dosen dm.id_dosen dengan menggunakan fungsi agregasi count pada tabel dosen_mengajar. Data ini dikelompokkan berdasarkan dm.id_dosen. Nah, yang select ke bawah sampai from sampai select. Nah, baris ini adalah bagian utama dari query. Query ini memiliki kolom-kolom tertentu d.id dosen, d.nama_dosen, jm.jumlah_mata_kuliah dari hasil gabungan tabel dosen dengan CTE jumlah mengajar berdasarkan id_dosen. Dan menggunakan klausa where hanya baris di mana jumlah jm.jumlah_mata_kuliah sama dengan nilai maksimum dari kolom tersebut dalam CTE yang diambil. Ini berarti hanya menampilkan dosen yang mengajar jumlah mata kuliah maksimum. Selanjutnya nomor 3, buat query yang membandingkan rata-rata nilai antara program studi, menampilkan program studi dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, query ini mengambil nama program studi, ps.nama_program_studi, dan rata-rata nilai AFG n.nilai dari tabel program_studi, mahasiswa, dan nilai. Menggunakan join, data dihubungkan berdasarkan id_program_studi. Hasilnya itu dikelompokkan berdasarkan nama program studi. Nah, berikut adalah outputnya. Selanjutnya, nomor 4. Buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara fakultas, menampilkan nama fakultas, dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, query ini mengambil nama fakultas, f.nama_fakultas, dan rata-rata nilai buka kurung AFJ buka kurung n.nilai tutup kurung dari tabel fakultas, program_studi, mahasiswa, dan nilai. Menggunakan join, data dihubungkan berdasarkan id_fakultas dan id_program studi. Hasilnya itu dikelompokkan berdasarkan nama fakultas. Selanjutnya, ini merupakan output dari nomor 4. Selanjutnya, nomor 5, tulisan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Nah, query ini mengambil nama dosen, d.nama_dosen, nama mata kuliah, mk.nama_mata_kuliah, dan rata-rata nilai AFJ n.nilai dari tabel dosen_mengajar, mata_kuliah, dan nilai. Menggunakan join, data dihubungkan berdasarkan id_dosen dan id_mata_kuliah. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama dosen dan nama mata kuliah. Ini merupakan output dari nomor 5. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.